Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan video presentasi hasil dari tugas terstruktur kami yang berjudul Mawaris, yang beranggotakan Sylviani Sagala, Afi Lukmadani, dan Yanti Elisa. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materinya. Mawaris, harta warisan dan ahli waris. A. Pengertian mawaris. Secara etimologis, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miros yang merupakan masdar infinitif dari kata warosa yaitu mirosan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum lain. Sedangkan mawaris menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta dalam kurung uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi, yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan istilah fikih mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. B. Tujuan mawaris. Penetapan bagian-bagian warisan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak. Sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan dan berimbang, dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya. C. Rukun-rukun mawaris. 1. Al-Muwaris. Al-Muwaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan bagi seorang pewaris. Terdapat ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. 2. Al-Waris. Orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris disebabkan mempunyai hak-hak untuk menerima warisan, seperti keluarga. Namun tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan ahli waris. Begitu pula orang yang berhak menerima warisan mungkin saja di luar ahli waris. Yang ketiga, al-maurus, atau biasa disebut dengan harta warisan. Menurut hukum Islam, maurus atau harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para farodiyun disebut juga dengan tirkah, yaitu semua yang menjadi milik seseorang, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. 1. Matinya muwaris. Kematian muwaris dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Mati hakiki. Mati hakiki ialah kematian seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. B. Mati hukumi. Mati hukumi ialah suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim. C. Mati takdiri. Dalam kurung menurut dugaan. Mati takdiri yaitu orang yang dinyatakan mati berdasarkan dugaan yang kuat. 2. Hidupnya waris. Dalam hal ini, para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian waris berhak mendapatkan harta peninggalan. 3. Tidak adanya penghalang mewarisi. Tidak ada penghalang kewarisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan. E. Landasan hukum mawaris. Ilmu mawaris mengatur peralihan harta dari pewaris kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Dasar hukum ilmu ini berdasarkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4, Surah An-Nisa surat keempat ayat 7 yang terjemahannya berbunyi, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita
ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan ketentuan pembagian warisan seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Dalam ayat tersebut dijelaskan siapa saja yang dan berapa besar bagian yang didapatkan oleh para ahli waris. F. Sumber hukum dan sumber hukum kewarisan. Hukum kewarisan. Hukum membagi harta warisan menurut ketentuan syariat Islam. A. Surah An-Nisa ayat 13. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka yang kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 13. B. Hadis Rasul. Bagilah harta warisan antara ahli-ahli waris menurut kitabullah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sumber hukum kewarisan. A. Surah An-Nisa ayat 7, B. Surah Al-Ahzab ayat 6, C. Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, D. Al-Hadis. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama, dalam kurung dekat kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. G. Asas kewarisan Islam. 1. Asas ijbari. Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari. Kata ijbari secara etimologis mengandung arti paksaan, dalam kurung compulsory, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. 2. Asas bilateral. Asas bilateral dalam kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 7. 3. Asas individual. Asas individual artinya ialah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan dibagi secara individual, secara pribadi langsung kepada masing-masing. 4. Asas keadilan berimbang. Hak waris yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya, dalam kurung ahli waris. Sehingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang. 5. Asas kewarisan semata akibat kematian. H. Sebab-sebab adanya kewarisan menurut Islam. 1. Hubungan kerabat. Kerabat ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, berlainan dengan perkawinan. Jika perkawinan telah putus, dalam kurung cerai, maka dapat hilang. 2. Hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, terpenuhinya rukun dan syarat secara agama. 3. Hubungan karena sebab al-wala. Wala dalam pengertian syariat adalah A. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan, dalam kurung memberi hak emansipasi, dalam kurung budak. B. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian, tolong-menolong, dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Wala yang pertama disebut dengan walaul ataqoh, disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak. Orang yang membebaskan budak disebut mu'tik jika laki-laki dan mu'tikah jika perempuan. Sedangkan wala yang kedua disebut dengan walaul mu'alah, yaitu wala yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong-menolong dengan yang lain melalui surat perjanjian. I. Sebab-sebab menjadi penghalang kewarisan. 1. Perbudakan.
Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Hal ini berdasarkan surah Al-Anfal ayat 75. 2. Pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap al-muwaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi hartanya. Demikian kesepakatan mayoritas jumhur ulama. Hal tersebut merupakan hal yang cukup beralasan karena tidak menutup kemungkinan untuk menguasai harta seseorang membunuh orang lain karena motivasi yang tidak baik tersebut. Maka terhadap orang yang membunuh tidak diperkenankan dan tidak berhak mewarisi harta peninggalannya. 3. Berlainan agama. Terhadap orang yang berlainan agama, maka hal tersebut dalam Islam menjadikan penghalang mewarisi. Semisal, seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang beragama non-muslim. Adapun dasar hukumnya adalah hadis Rasul SAW. Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. J. Ahli waris. Harta yang harus dikeluarkan hajib dan mahjub. 1. Ahli waris. Ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan. Ditinjau jenisnya dapat dibagi dua, yaitu zawil furud dan asobah. Penggolongan ahli waris ada dua jenis, lelaki dan perempuan. A. Ahli waris lelaki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke atas dari garis laki-laki ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan. B. Ahli waris wanita terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, yang saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan. 2. Harta yang harus dikeluarkan. Harta yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris yaitu biaya jenazah, utang yang belum dibayar, zakat yang belum dikeluarkan, wasiat. 3. Hajib dan mahjub. Nenek dari garis ibu gugur haknya karena ada ibu. Nenek dari garis ayah gugur haknya karena ada ayah dan ibu. Yang ketiga, saudara seibu gugur haknya baik laki-laki ataupun perempuan oleh anak kandung laki-laki atau perempuan. Yang keempat, cucu baik laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki. Terus yang kemudian bapak, kemudian kakek, lalu saudara seayah baik laki-laki atau perempuan gugur karena haknya oleh ayah, anak laki-laki kandung, cucu laki-laki dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung. Lalu saudara laki-laki atau perempuan kandung gugur haknya oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki ayah. Lalu jika semua ahli waris itu laki-laki, yang dapat bagian ialah suami, ayah, anak laki-laki. Dan yang terakhir, jika semua ahli waris itu semuanya perempuan dan ada semua, maka yang dapat warisan ialah istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, dan saudara perempuan kandung.